apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemilik turun ke lantai 1 dalam kondisi menyala. Kompor yang berada di lantai 2 sebuah rumah di Klaten memicu kebakaran. Harga beras di Jawa Tengah makin tak terkendali, menembus Rp17.000 per kilogram di sejumlah wilayah. Salah satu TPS di Salatiga kekurangan 60 surat suara. KPPS dilaporkan ke Bawaslu. Sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat usaha di Klaten hari Minggu hangus terbakar. Api muncul dari kompor di lantai 2 yang kemudian menyambar bangunan. Kebakaran, guys. Asap tebal mengepul dari sebuah rumah yang dijadikan tempat penjualan terpal karung milik Sukarti di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Klaten, Minggu sore. Kebakaran yang sempat terekam oleh warga ini menghanguskan lantai 2 bangunan rumah. Rumah ini bangunan lantai satunya digunakan sebagai tempat usaha penjualan terpal dan lantai 2 untuk tempat tinggal. Diduga kebakaran terjadi karena pemilik lupa mematikan kompor ketika sedang memasak di lantai 2. Nyala api kemudian menyambar bangunan dan membesar. Penyebabnya karena kompor ini pemilik rumah sedang memanasi sayur, ditinggal ke lantai 1, ketika menyadari api sudah membesar. Menurunkan 2 armadanya, Dinas Pemadam Kebakaran Klaten memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp100 juta. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tak kuat menanjak karena kelebihan muatan, sebuah mobil pickup penuh muatan jagung berjalan mundur dan terguling di Purbalingga. Beruntung mobil tersangkut pada sebatang pohon sehingga tidak jatuh ke dalam jurang. Warga Desa Pengalusan, Kecamatan Brebet, Purbalingga bergotong royong mengembalikan sebuah mobil pickup pengangkut jagung yang tak kuat menanjak di jalur perbukitan dekat desa. Mobil pickup bermuatan lebih dari 3 ton jagung ini awalnya tengah melaju dari tempat pengepul menuju pasar. Namun di tanjakan curam, mobil tidak kuat melaju sehingga berjalan mundur tak terkendali, oleng dan menabrak pohon. Muatan jagung pun tumpah ke jalan. Ini mobil barang ya, muatan jagung, mungkin terlalu berat mungkin ya muatannya, jadi nggak kuat nanjak. Pas ditanjakan nggak kuat terus mundur, pas itu nabrak pohon Pak, nabrak pohon apa itu alba gitu. Beruntung pengemudi bisa menyelamatkan diri sebelum mobil mundur dan menabrak pohon. Kecelakaan tunggal ini sempat menyebabkan lalu lintas di lokasi kejadian tersendat. Akibat kecelakaan, bagian depan mobil ringsek dan seluruh kaca ruang kemudi pecah. Sedang pengemudi mobil pickup hanya mengalami luka ringan dan telah dibawa ke puskesmas. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Seorang pria ditemukan warga terbakar di kiosnya di Grobogan. Korban diduga nekat bakar diri akibat penyakit yang dideritanya. Seorang warga desa Getas Rejo menderita luka bakar parah setelah membakar tubuhnya sendiri di dalam kios tempat ia berjualan kopi di kawasan terminal angkutan Purwodadi Grobogan. Warga sekitar sempat menolong korban dengan menyiramkan air ke tubuh korban agar kobaran api padam. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban diduga frustasi karena menahan sakit pasca operasi hernia 2 hari sebelum kejadian. Korban yang merasakan sakit sempat meminta temannya untuk membelikan obat sakit kepala. Kemudian, ia minta dibelikan bensin. Korban sudah punya riwayat sakit diabetes. 2 hari yang lalu, korban operasi hernia. Setelah kembali dari operasi, korban merasakan mungkin badannya kurang enak. Dia teriak-teriak dan suruh minta belikan bodrek. Tetapi yang dari saksinya atau rekannya tidak belikan. Korban minta lagi dibelikan pertalit. Ternyata pertalit itu untuk menyiram korban sendiri.
petugas kesehatan yang menerima laporan melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sesosok mayat wanita ditemukan mengapung di aliran Sungai Bengawan Solo di Ukuh Kalongan, Desa Kalongan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Sabtu sore. Mayat tersebut ditemukan warga dalam kondisi telungkup. Mayat seorang perempuan ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Kalongan, Desa Kalongan, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Mayat ditemukan pertama kali oleh pemancing. Pertama ke sini belum ada, Pak. Nah, saya turun ke hilir. Nah, dari Desa Gaje, saya balik lagi ke sini. Nah, pas sampai sini ada mayat itu. Sudah nyangkut di pinggir situ, Pak. Petugas Polsek Sambung Macan lalu mengevakuasi korban dari sungai dan membawanya ke RSUD Sragen. Dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya bekas tindak kekerasan pada tubuh korban. Korban bernama Sudila, warga Banaran, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Ada tanda-tanda kekerasan mungkin? Untuk korban sampai saat ini pengecekan dari dokter di RSUD Sragen tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Polisi memastikan jasad korban sesuai dengan ciri-ciri orang yang dilaporkan hilang dan menunggu pihak keluarga untuk mengambil jasad korban di rumah sakit. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Terima kasih bagi Anda masih bersama kami dan bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras di Jawa Tengah makin tak terkendali, menembus Rp17.000 per kilogram di sejumlah wilayah. Salah satu TPS di Salatiga kekurangan 60 surat suara KPPS dilaporkan ke Bawaslu. Berbagai pelanggaran pemilu ditemukan, 26 TPS di 13 kabupaten kota harus melaksanakan pemungutan suara ulang.